Kok bisa sih dengan terbunuhnya satu orang bisa memicu sebuah perang yang merupakan salah satu perang terparah atau terbesar dalam sejarah dunia? Nah, jadi pada tahun 1914 sampai 1918, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun tersebut itu periode dari terjadinya perang, yaitu Perang Dunia Pertama, yang diperkirakan itu memakan korban sekitar 20 juta jiwa. Nah, setelah itu perang ini itu menyebabkan banyak sekali perubahan, dimulai dari peta Eropa yang dimana banyak negara yang mulai bubar setelah perang tersebut. Dan yang paling penting adalah perang ini itu disebabkan oleh terbunuhnya seorang pangeran. Dan atas kenapa sih dengan terbunuhnya satu orang itu bisa menyebabkan sebuah perang yang dimana perang ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Jadi jangan lupa untuk di like dulu videonya dan ditonton video ini sampai akhir, guys. Nah, jadi saat itu di bulan Juni tahun 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria mengutus seorang pangeran yang bernama Franz Ferdinand untuk sebuah tugas. Saat itu dia bertugas untuk mengunjungi wilayah Sarajevo, sebuah wilayah di Balkan yang baru saja dicaplok oleh Kekaisaran dari Serbia. Nah, jadi bisa dibilang kunjungan ini merupakan kunjungan politik, yang dimana dalam kunjungan ini itu ada beberapa pihak yang tidak menyukainya. Nah, salah satu kelompok yang tidak suka dengan kunjungan atau tidak suka dengan utusan dari Kekaisaran Austria-Hongaria itu yaitu sebuah kelompok yang bernama Black Hand, yang dimana kelompok ini merupakan kelompok nasionalis yang berasal dari Serbia. Nah, kelompok ini itu mereka menyusun siasat untuk melakukan pembunuhan kepada sang pangeran. Dan benar saja rencana mereka itu berhasil dilakukan karena sang pangeran itu terbunuh oleh salah satu anggota di antara mereka. Nah, orang yang melakukan pembunuhan terhadap pangeran Kekaisaran Austria-Hongaria itu adalah salah satu anggota dari Black Hand yang bernama Gavrilo Princip. Nah, orang ini merupakan seorang pemuda yang usianya itu masih 19 tahun dan dia melakukan pembunuhan itu dengan cara menembak sang pangeran beserta dengan istrinya. Nah, sebelum sang pangeran terbunuh itu sebetulnya ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Black Hand untuk membunuh sang pangeran tersebut. Seperti misalkan salah satunya itu ada salah satu anggota yang melemparkan granat kepada reng-rengan dari pangeran itu, tapi hanya terkena salah satu pengawalnya saja. Sampai pada akhirnya di sebuah jalan, di sebuah belokan, salah satu anggota yaitu Gavrilo Princip itu berhasil membunuh sang pangeran dengan tembakan. Nah, setelah itu bisa dibilang dari kejadian pembunuhan ini itu akan menimbulkan efek domino untuk kejadian besar setelahnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa memang kondisi saat itu bisa dibilang Eropa ini semacam sebuah bom waktu, yang dimana saat itu memang sudah terjadi ketegangan di antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, saat itu negara-negara besar itu membuat sebuah aliansi militer yang dimana itu menciptakan ketegangan di antara kedua kubu yang saling beraliansi tersebut. Nah, singkat cerita, saat itu Kekaisaran Austria-Hongaria langsung menyalahkan pihak Serbia atas terbunuhnya sang pangeran tersebut. Lalu pihak Kekaisaran saat itu langsung membuat semacam ultimatum agar Serbia itu menyelidiki atau mengurus kasus tersebut. Tapi sayangnya oleh Serbia itu kayak ya diacukan, mereka tidak ingin mengurus hal tersebut. Nah, oleh sebab itu pihak Kekaisaran pun mereka langsung ya marah karena itu kan yang terbunuhnya itu bukan orang biasa, melainkan seorang pangeran pewaris tahta kekaisaran juga. Sehingga saat itu pihak Kekaisaran Austria-Hongaria langsung menyatakan perang terhadap Serbia. Nah, Serbia saat itu di sisi lain mereka ini punya backing dan merupakan salah satu negara yang sangat kuat juga yaitu Rusia. Nah, setelah tahu pihak Austria-Hongaria itu menyatakan perang terhadap Serbia, maka pihak Rusia saat itu juga menyatakan perang terhadap Kekaisaran Austria-Hongaria. Karena mereka ini kan bisa dibilang pelindung atau penjaga bagi Serbia. Dan dari sini karena Rusia menyatakan perang terhadap Austria-Hongaria, di sisi lain sekutu dari Austria-Hongaria yaitu Jerman juga menyatakan perang terhadap Rusia.
Jadi di sini ya mereka saling menyatakan perang satu sama lain antar kedua aliansi ini. Dan selain itu pihak Kekaisaran Jerman saling menyatakan perang terhadap Rusia. Mereka juga menyatakan akan menyerang Prancis. Yang dimana Prancis ini merupakan sekutu dari Austria-Hongaria juga. Nah saat itu sampai-sampai Jerman ini mengirim pasukan ke arah barat melewati Belgia. Yang tujuannya tidak lain adalah mereka ingin menyerbu Belgia untuk menguasai wilayah tersebut agar bisa melancarkan serangan untuk menyerang Prancis. Nah tapi mereka di sana itu tertahan oleh tentara Prancis dan kemudian Inggris yang mengetahui hal tersebut itu mereka juga menahan tentara Jerman di Belgia. Nah Inggris ini merupakan sekutu bagi Prancis dan juga Rusia. Dan dari situ dalam waktu kurang dari 2 minggu saja Eropa sudah terseret ke dalam konflik. Nah jadi ini tuh bukan soal pembunuhan doang, melainkan ya memang ada urusan politik di baliknya. Yang dimana seperti aku bilang sebelumnya ini merupakan efek domino dan ya pembunuhan dari sang pangeran itu menjadikan pemantik bagi peristiwa yang lebih besar lagi. Dalam hal ini adalah Perang Dunia Pertama. Jadi sudah terjadi ketegangan di mana-mana di wilayah Eropa, kemudian mereka ya belum ada yang melakukan serangan satu pihak ke pihak yang lain, dan pada saat ada pemantiknya yaitu terbunuhnya seorang pangeran yang merupakan pangeran dari salah satu negara besar di sana, dan pihak yang dianggap atas pembunuhan tersebut itu negara Serbia yang notabene merupakan negara musuh, maka dari situ ya ujung-ujungnya ya pecah Perang Dunia Pertama. Jadi ya bukan hanya sebatas pembunuhan doang. The First World War is often interpreted as fought between two major alliances, the Triple Entente between France, Britain and Russia, and the Dual Alliance linking Germany and Austria-Hungary. But this oversimplifies the alliances, treaties and agreements that developed throughout the late 19th and early 20th centuries and drew the great powers, along with numerous other countries, into war. Nah, Perang Dunia Pertama ini berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Ada lebih dari 20 juta orang yang tewas dan jutaan lainnya itu mengalami kecacatan, trauma, atau bahkan kehilangan keluarga. Nah ini kan ironi, dari terbunuhnya 1 atau 2 orang itu menyebabkan 20 juta lainnya juga terbunuh. Ini sungguh mengerikan sih menurutku. Nah selain itu ada juga beberapa perubahan yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Beberapa di antaranya yaitu telah terjadi perubahan total pada peta Eropa. Nah setelah Perang Dunia Pertama itu Kekaisaran Austria-Hongaria itu bubar. Kemudian Kesultanan Ottoman juga bubar. Dan selain itu Kekaisaran Jerman itu juga bubar. Dan setelah itu Rusia yang awalnya berbentuk kekaisaran itu berubah menjadi negara komunis yang kita kenal sebagai Uni Soviet. Jadi ternyata dampaknya sampai bisa merubah peta negara seperti itu. Jadi ya ini benar bukan perang yang biasa. Dan apakah itu sampai di sini saja? Oh, tentu saja enggak, guys. Bahkan dari sini itu bisa dibilang merupakan awal dari ketegangan baru yang akan ditimbulkan. Yang dimana puncak dari ketegangan ini itu tidak lain adalah Perang Dunia Kedua yang akan terjadi beberapa tahun setelahnya. Nah kemudian gimana sih nasib dari orang yang membunuh sang pangeran tersebut? Apakah dia ikut berperang atau bagaimana? Nah dia itu ditangkap kemudian diadili dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada saat dia di penjara dia itu mengalami sebuah penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada saat dia di penjara. Dan mungkin dia tidak pernah tahu apa yang dilakukannya itu bisa menyebabkan sebuah tragedi yang sangat besar dalam sejarah dunia. Hanya dari sebuah peluru yang kena terhadap seorang pangeran bisa menyebabkan salah satu tragedi atau perang terbesar dalam sejarah dunia. Dia pasti gak mungkin nyangka bakal itu yang terjadi. Kalau kita melihat kepada realitas hari ini, seperti yang kita tahu bahwa di beberapa tempat itu satu negara dengan yang lainnya itu memang sudah terjadi ketegangan
Ya, kita ambil salah satu contoh yang mungkin sangat terkenal yaitu antara Cina dan juga Amerika Serikat. Yang dimana pada saat ini mereka sedang berperang tapi perang ekonomi. Nah, tapi balik lagi banyak sekali perang itu disebabkan awalnya itu ya tidak lain karena motif ekonomi. Nah, sekarang ada negara yang berusaha menyalip Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya, sehingga sebisa mungkin Amerika Serikat mungkin akan melakukan segala macam cara untuk bisa menahan kemajuan dari Cina. Dan kalau kita lihat peta saat ini bahwa ketegangan itu terjadi karena satu negara yang ada di sana yaitu Taiwan. Yang dimana di Taiwan sendiri itu kan terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama ada yang pro dengan China, tapi di sisi lain ada juga kubu yang pro dengan Amerika Serikat. Dan hal itu ya menciptakan ketegangan di antara kedua negara ini, dan hanya perlu satu pemantik yang akan membuat kedua negara ini saling serang di masa yang akan datang. Apakah pemantiknya? Ya kita tidak tahu. Mungkin kalau misalkan Cina nyerang Taiwan, mungkin bisa aja Amerika Serikat akan nyerang Cina, dan mungkin setelah itu akan terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. The dispute between the United States and China is about much more than trade. For everything from blockbuster films to lunar exploration, from semiconductors to submarines. Oke guys, itu untuk konten kali ini tentang kenapa terbunuhnya satu orang pangeran itu bisa menyebabkan salah satu perang yang paling besar dalam sejarah dunia. Ternyata ya tidak sesimpel hanya kasus pembunuhan belaka. So buat kalian yang mungkin ingin berkomentar atau ingin menambahkan atau ingin mengkoreksi apa yang aku sampaikan sebelumnya, kalian boleh ketik di kolom komentar. Dan ya segitu saja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk didukung channel ini biar semakin berkembang. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys.